Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar sangat ramai. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, anak-anak berlari-larian di antara kios-kios kecil, dan udara dipenuhi aroma rempah-rempah dan roti bakar. Di tengah keramaian itu, tampak sosok Abu Nawas, pria cerdik yang terkenal di seluruh Baghdad. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia berjalan santai, menyapa orang-orang sambil melontarkan candaan ringan yang membuat semua orang tertawa. Hari itu, utusan kerajaan datang menjemput Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas mengikuti utusan itu menuju istana. Rupanya, Raja Harun ar-Rasyid ingin mengadakan permainan baru untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Setibanya di istana, Abu Nawas dibawa ke hadapan sang raja yang sudah duduk di singgasananya dengan senyum penuh arti. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin bermain denganmu hari ini. Ini adalah permainan sederhana, namun penuh tantangan. Aku akan menyembunyikan sesuatu di tanganku. Jika kau bisa menebak apa yang kusembunyikan, kau akan mendapatkan hadiah berupa emas. Tapi jika kau salah, kau harus menari di depan seluruh istana." Abu Nawas tertawa kecil. "Hamba siap, tuanku. Hamba yakin keberuntungan ada di pihak hamba hari ini." Raja tersenyum lebar, lalu mengambil sesuatu dari kantongnya dan menggenggamnya erat-erat. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu apa yang akan Abu Nawas lakukan. Abu Nawas mengelilingi raja, seolah-olah sedang mengamati dari segala arah. Ia pura-pura berpikir keras, mengelus dagunya, mengernyitkan dahi, dan sesekali menghela napas panjang, membuat semua orang di ruangan itu tertawa kecil menahan geli. "Baiklah, tuanku," kata Abu Nawas akhirnya. "Hamba yakin yang ada di tangan Paduka adalah seekor burung." Raja terkekeh, lalu membuka genggamannya. Ternyata benar, seekor burung kecil terjepit di antara jemarinya. Semua orang bersorak kagum, tapi raja tidak menyerah begitu saja. "Baik, Abu Nawas," katanya, "kali ini aku akan memberimu tantangan kedua. Aku akan sembunyikan sesuatu yang lain. Tebaklah lagi." Raja mengambil sesuatu dan kembali menggenggamnya. Abu Nawas berpura-pura berpikir dengan lebih dramatis. Ia bahkan berlutut dan mendekatkan telinganya ke tangan raja, seperti sedang mendengarkan bisikan benda tersebut. Semua orang tertawa keras melihat tingkah Abu Nawas yang aneh. Tapi Abu Nawas tetap serius. "Hamba pikir, kali ini yang Paduka sembunyikan adalah sebuah koin emas." Raja membuka genggamannya. Kali ini, bukan koin emas yang ada, melainkan sebuah kelereng kecil. Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Raja pun tertawa paling keras. "Abu Nawas, kau harus menepati janjimu," kata raja. "Menarilah di hadapan kami." Dengan gaya berlebihan, Abu Nawas pura-pura syok. Ia bertepuk tangan di pipinya dan berpura-pura menangis. Namun, tanpa kehilangan akal, ia bangkit, mengambil topi dari salah seorang pengawal, dan mulai menari dengan gerakan-gerakan konyol yang belum pernah dilihat siapapun. Ia berputar-putar, melompat-lompat seperti katak, bahkan berguling-guling di lantai. Orang-orang istana tertawa sampai perut mereka sakit. Raja Harun ar-Rasyid sendiri hampir jatuh dari singgasananya karena tidak kuat menahan tawa. Saat suasana makin ramai, Abu Nawas berteriak, "Jika harus menari, maka biarkan hamba mengumpulkan sumbangan dari hadirin semua." Ia mengedarkan topi yang ia ambil tadi, mendekati satu persatu pengawal, menteri, hingga sang raja. Karena mereka merasa terhibur, tanpa pikir panjang, mereka melemparkan koin emas, perak, bahkan batu permata ke dalam topi itu. Akhirnya, setelah pertunjukan selesai, Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih atas kemurahan hati kalian semua. Walau hamba kalah, hamba tetap pulang sebagai orang kaya hari ini." Semua orang tertawa semakin keras. Raja pun bertepuk tangan. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kalah. Bahkan dalam kekalahan, kau tetap menang." Dan sejak hari itu, cerita tentang kelicikan dan kelucuan Abu Nawas dalam mengubah kekalahan menjadi kemenangan tersebar ke seluruh Baghdad. Setiap orang yang mendengarnya pasti tertawa, dan nama Abu Nawas makin harum di mana-mana. Cerita selanjutnya, di sebuah pagi yang cerah, di negeri yang penuh keajaiban, Abu Nawas duduk termenung di teras rumahnya. Angin gurun yang hangat meniup lembut serban di kepalanya.
Ia menghela napas panjang. Hidupku terlalu tenang. Aku butuh petualangan, tantangan, dan mungkin, sedikit masalah, gumamnya sambil tersenyum licik. Tanpa banyak pikir panjang, ia mengemasi sedikit bekal, sepotong roti, sebaskom air, dan beberapa koin emas. Dengan langkah ringan dan hati penuh semangat, ia meninggalkan rumah kecilnya dan memulai perjalanan menuju tempat-tempat yang belum pernah ia lihat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di tengah perjalanan, Abu Nawas tiba di sebuah pasar yang ramai. Penjual berteriak dari segala penjuru, menawarkan barang-barang aneh dan menarik. Matanya tertumbuk pada seorang pedagang tua yang mengangkat sepasang sepatu usang tinggi-tinggi. Sepatu ajaib, sekali pakai, kau bisa berlari secepat angin. Tergoda, Abu Nawas mendekat. Apa buktinya, Tuan? Pedagang itu menepuk dadanya bangga. Aku dulu pelari tercepat, tapi karena terlalu cepat, aku memilih untuk berhenti. Abu Nawas, yang selalu haus akan kelucuan hidup, membeli sepatu itu dengan harga murah. Ia memasangnya di kakinya, menarik nafas dalam-dalam, dan bersiap berlari. 1 langkah, 2 langkah. BRUK, ia malah tersandung dan jatuh terguling, disambut tawa geli para pedagang dan pembeli di pasar. Sambil mengusap lututnya yang memar, Abu Nawas terkekeh. Benar juga, aku sekarang lebih cepat jatuh daripada berlari. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dengan penuh semangat walau lutut lecet, Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, ia melihat seorang pria menawarkan seekor kuda mungil berwarna coklat muda. Kuda ini cerdas, Tuan, seru sang penjual, bisa memahami kata-kata manusia. Abu Nawas, setengah percaya, bertanya, kalau begitu, apa yang terjadi kalau aku bilang, lari? Penjual itu tersenyum. Coba saja, Abu Nawas menaiki kuda itu dan berbisik, lari. Tak disangka, kuda itu justru berlari kencang tanpa arah, membawa Abu Nawas terguncang-guncang, hampir terlempar dari pelana. Henti! Abu Nawas berteriak panik. Ajaibnya, kuda itu berhenti mendadak, membuat Abu Nawas terlempar ke semak belukar. Dari balik semak, ia berseru, wah, kudanya memang cerdas, tahu kapan aku sudah cukup menderita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah membersihkan daun-daun dari bajunya, Abu Nawas meneruskan perjalanan. Kali ini ia tiba di sebuah desa kecil yang tengah dilanda musim panas. Di tengah alun-alun, seorang pria parubaya berdiri sambil berteriak, saya jual angin sejuk. Siapa mau beli? Orang-orang yang kepanasan mulai berkerumun, termasuk Abu Nawas yang penasaran. Apa maksudmu jual angin? Tanya Abu Nawas. Si pedagang membuka sebuah kipas besar, mengibaskannya ke arah orang-orang, memberikan hembusan angin segar. 1 kepakan, 1 koin. Katanya, melihat peluang, Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengambil kipas dari tangan pedagang, lalu berteriak, yang mau bayar 2 koin, akan saya kipasi 2 kali lebih keras. Orang-orang pun beralih ke Abu Nawas, membuat si pedagang angin gigit jari. Ketika si pedagang marah, Abu Nawas berkelit sambil tertawa, bukankah angin itu milik alam? Aku hanya membantu menyebarkannya lebih murah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari mulai sore ketika Abu Nawas sampai di sebuah padang luas. Ia melihat seorang lelaki kekar sedang bertarung, dengan bayangannya sendiri. Penasaran, Abu Nawas bertanya, apa yang kau lakukan? Pria itu menjawab dengan serius, aku sedang melatih diri. Mengalahkan bayangan berarti mengalahkan ketakutan. Tiba-tiba Abu Nawas bertepuk tangan, seolah terkesan. Ia lalu bergumam, kalau begitu, aku akan menantangmu. Mereka pun bertarung. Tapi Abu Nawas bukannya melawan bayangan, malah terus menghindar dan menggelitik pria itu sampai jatuh terguling karena tertawa. Ketakutan terbaik adalah ketakutan akan geli sendiri. Seru Abu Nawas sambil cekikikan. Saat malam mulai turun, Abu Nawas tiba di sebuah kota kecil. Di sana ada pengumuman besar. Dicari orang cerdas untuk memberi nasihat kepada Sultan. Hadiah besar menanti. Dengan semangat membara, Abu Nawas mendaftar. Di hadapan Sultan, ia ditanya, berapa harga akal, wahai pengembara? Abu Nawas tersenyum lebar. Akal itu gratis, tuanku. Tapi biaya untuk memakainya sangat mahal. Sultan mengerutkan kening, lalu tertawa terbahak-bahak. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi sekantung emas dan diundang untuk menginap di istana. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penutup, Abu Nawas pulang. Setelah berminggu-minggu berkelana, mengalami jatuh bangun,
tawa, dan tumpukan kisah lucu, Abu Nawas memutuskan untuk pulang. Ia kembali ke rumah kecilnya, duduk di teras, menyesap teh hangat sambil memandang bintang-bintang. Dengan senyum puas, ia bergumam, petualangan terbaik adalah petualangan yang membuatmu tertawa sepanjang jalan. Dan begitulah, kisah lucu pengembaraan Abu Nawas menjadi cerita yang terus dikenang di seluruh negeri. Cerita selanjutnya, pada suatu malam yang sunyi di Baghdad, Abu Nawas berjalan seorang diri, sambil merenungkan nasibnya. Uang di kantongnya sudah menipis, sementara perutnya terus saja berbunyi minta diisi. Ia melangkah perlahan menuju taman kota, mencari ide cemerlang untuk menyiasati hidup. Tiba-tiba, langkahnya terhenti di bawah sebuah pohon besar yang terlihat lebih tua dari usia Baghdad sendiri. Abu Nawas merasa lelah dan duduk bersandar di batang pohon itu. Saat ia hendak memejamkan mata, tanah di depannya berguncang ringan. Asap putih keluar dari sela-sela akar pohon, mengepul makin lama makin tebal. Dari balik asap itu, muncullah sesosok makhluk besar berwarna biru dengan telinga panjang, badan berotot, dan mata yang bercahaya merah. Abu Nawas terkejut setengah mati, tetapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. "Aku adalah jin pengabul 3 permintaan," kata jin itu dengan suara berat seperti guru. "Kau telah membebaskanku, maka kau berhak atas 3 keinginan. Sebutkanlah." Abu Nawas segera berdiri dan tersenyum licik. Ia tahu kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan begitu saja. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak ingin meminta sembarangan. Ia ingin mempermainkan jin itu sedikit sebelum mendapatkan keinginannya. "Apa saja boleh kupinta?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Apa saja?" jawab jin, menepuk dada besarnya. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Permintaan pertama, aku ingin sebuah rumah megah, yang bisa berpindah tempat sesuka hati." Jin mengangkat tangan dan mengucapkan mantra. Dalam sekejap, sebuah istana kecil muncul di depan mereka, berkilauan diterpa cahaya bulan. "Hebat," seru Abu Nawas sambil terkekeh. "Tapi tunggu, aku belum selesai." Untuk permintaan kedua, Abu Nawas berkata, "Aku ingin kuda tercepat di dunia, yang bisa berbicara seperti manusia." Jin kembali mengangkat tangan. Seketika itu juga muncul seekor kuda hitam mengilap, dengan mata yang penuh kecerdasan. Kuda itu mendongak dan berkata, "Tuan, perintah apa yang kau berikan?" Abu Nawas hampir saja tertawa berguling-guling melihatnya. Ia kemudian berpikir keras untuk permintaan ketiga. Ia ingin membuat jin itu kerepotan sedikit. "Dan permintaan ketigaku," kata Abu Nawas sambil mengerling nakal, "aku ingin kau menjadi pelayanku selama 1 hari penuh, dan harus menuruti segala perintahku, sekecil apapun." Jin itu terdiam, matanya membelalak tak percaya. Jin-jin biasanya terbiasa dengan permintaan aneh, emas, permata, istana, tapi menjadi pelayan. Itu adalah penghinaan besar bagi makhluk sakti sepertinya. Namun, karena sudah berjanji, jin itu tidak bisa menolak. Dengan suara pasrah, ia berkata, "Baiklah, tuanku. Aku siap melayani." Abu Nawas langsung mengatur strategi. Ia menyuruh jin melakukan pekerjaan-pekerjaan aneh dan konyol sepanjang hari. Jin disuruh menggendong Abu Nawas keliling pasar sambil bernyanyi lagu-lagu cinta. Jin disuruh meniup balon satu persatu hingga memenuhi seluruh taman kota. Jin disuruh membuatkan Abu Nawas teh panas, tapi harus disajikan di atas punggungnya sendiri. Orang-orang Baghdad berdatangan menonton pertunjukan aneh ini. Mereka tertawa terpingkal-pingkal melihat betapa kacaunya jin besar itu, melakukan tugas-tugas konyol dari seorang manusia kecil. Jin itu tampak begitu kesal, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Abu Nawas terus saja memerintah dengan ide-ide konyol. Sampai akhirnya, menjelang malam, waktu 1 hari itu hampir habis. Dengan wajah lelah, jin berkata, "Tuan, waktu pengabdian hamba hampir selesai. Apakah ada perintah terakhir?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ada, aku ingin kau kembali ke tempat asalmu, dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi, kecuali kau siap jadi pelayanku seumur hidup." Jin itu mengerang pelan, tetapi tidak berani membantah. Dalam sekejap, ia menghilang kembali ke dalam tanah, meninggalkan sedikit asap putih yang perlahan lenyap ditiup angin malam. Abu Nawas duduk bersandar di pohon sambil tertawa puas. Kini ia punya rumah megah yang bisa berpindah tempat, kuda pintar yang bisa berbicara, dan cerita lucu yang bisa ia kenang seumur hidup. Seperti biasa,
kecerdikan Abu Nawas selalu membawanya keluar dari kesulitan, dan bahkan membuat makhluk sekuat jin pun takluk oleh akalnya. Cerita selanjutnya, pada suatu masa di kerajaan Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid dilanda kelelahan yang aneh. Badannya terasa berat, semangatnya menghilang, dan wajahnya muram sepanjang hari. Seluruh tabib kerajaan sudah mencoba berbagai macam obat, tapi tak ada satupun yang mampu menyembuhkan sang raja. Dalam kegelisahan, para menteri pun mengusulkan satu nama, Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya cara ajaib untuk memecahkan masalah. Sang raja yang sudah kehabisan harapan pun setuju. Tak lama, Abu Nawas pun datang ke istana. Ia melangkah santai, mengenakan pakaian sederhana dan topi kecil khasnya. Dengan wajah riang, ia membungkuk di hadapan raja dan berkata, "Baginda memanggilku, apakah ingin disembuhkan dengan obat, atau dengan tawa?" Raja Harun yang lemas pun tersenyum tipis. Ia berkata, "Sembuhkan aku, Abu Nawas. Dengan cara apapun." Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Baginda, saya tahu penyakit Baginda bukan di tubuh, tapi di hati. Untuk sembuh, Baginda harus melakukan 3 hal aneh dalam 3 hari." Para menteri dan pengawal terkejut. Mereka saling berpandangan, tak percaya bahwa Abu Nawas berani memberi tugas aneh pada raja. Namun, sang raja, yang sudah putus asa, justru tertarik. Ia bertanya, "Apa yang harus kulakukan?" Hari pertama, Abu Nawas memerintahkan raja memakai baju kuli dan berjalan keliling pasar. Tanpa mahkota, tanpa singgasana, hanya baju lusuh dan sandal kumal. Dengan berat hati, Raja Harun menyamar dan berjalan di pasar Baghdad yang ramai. Para pedagang dan rakyat kecil memandang heran, ada seorang kuli yang wajahnya mirip sekali dengan sang raja. Tapi tak ada yang berani berkomentar lebih jauh. Hari kedua, Abu Nawas meminta raja menjual air di pasar, membawa ember dan berteriak menawarkan air seperti pedagang biasa. Sang raja, dengan muka merah padam karena malu, tetap mengikuti perintah. Di tengah terik matahari, ia berteriak, "Air, air segar, siapa mau air?" Para rakyat mulai merasa ada yang aneh, tapi sekali lagi, mereka hanya tersenyum dan menggeleng heran. Hari ketiga, Abu Nawas memberikan tugas paling aneh. Raja Harun harus menjadi badut dalam pesta anak-anak miskin. Sang raja mengenakan pakaian warna-warni cerah dan harus berjoget serta melawak di hadapan anak-anak. Dan benar saja, anak-anak tertawa terpingkal-pingkal melihat sang raja berjoget kikuk dan membuat wajah lucu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raja Harun ikut tertawa, terbahak-bahak bersama anak-anak kecil itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah 3 hari berlalu, Raja Harun ar-Rasyid kembali ke istana dengan wajah cerah, tubuh ringan, dan hati penuh sukacita. Ia duduk di singgasananya, memandang Abu Nawas, lalu berkata, "Abu Nawas, kau benar. Aku tidak butuh ramuan ajaib. Aku hanya butuh merendahkan hatiku, keluar dari kemewahan, dan tertawa kembali bersama rakyatku." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Tawa adalah obat terbaik, Baginda. Dan hati yang rendah adalah kekayaan sejati." Sejak hari itu, Raja Harun lebih sering tersenyum, lebih dekat dengan rakyatnya, dan kerajaan Baghdad pun menjadi semakin makmur dan bahagia. Demikianlah cerita Abu Nawas. Dari awal sampai akhir semoga menjadi tambahan hikmah buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian terhibur.